belum sebarin petisinya. Udah ada petisi di situ. Ya. UDAD petisinya udah aku taruh di situ. Dari change.org. Ya, jadi supaya kita sama-sama pantau bagaimana nasib donasinya yayasannya Teh Novi ini, ya, yang sudah membantu Agus dari awal. Kelanjutan dari si donasi ini bagaimana? Karena ada permintaan 3 kali 24 jam kudu dibalikin. Karena kan udah dikasih nih, udah ditransfer ke yayasan, ya kan? Terus Agus ngelaporin ke polisi, ke Polola, juga ada permintaan buat dibalikin lagi. Sementara di petisi itu, ya Gus ya, lu melakukan action, ada reaction Gus. Ada reaction. Reactionnya nih orang-orang bikin petisi. Udah berapa? 7.000 orang tanda tangan, gila nggak? Menuju ke 10.000. Di petisinya ini untuk apa? Untuk uang mereka bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Untuk mata Ye, dan kalau udah selesai tuh mata Ye, udah untuk keperluan yang lain yang ngebantu kamu gitu ya, dialihkan itu dana untuk ngebantu yang lain. Mungkin untuk Pak Faisal ini, si Bang Faisal yang ada di podcastnya Kodensu, baru aja dikeluarin, masih panas tuh podcast, masih hot, baru keluar. Gitu. Karena apa? Buat para donatur itu sebenarnya simpel kok. Kejujuran, keterbukaan atas uang mereka dibawa kemana. Lalu apa yang sudah dilakukan untuk kasus pada awal pembukaan donasi. Buat mata lo gimana sekarang kabarnya? Itu aja sih yang donatur pengen tahu gitu. Dan pengen si orang yang meminta donasi ini mengupdate. Dan sebab dibuat petisi juga sudah ditulis ya di petisi itu. Kalian bisa lihat, cek, kalian bisa, kalau kalian setuju uang kalian dipakai untuk yang lebih membutuhkan, silakan isi petisi ya. Karena Pak Faisal selalu laporan berapa donasinya sudah digunakan, padahal Novi nggak minta. Karena itulah ya. Ruli Morris juga udah nonton ya, say. Karena keluarga Pak Faisal ini yang matanya diambil paksa sama orang ya, aduh kasihan banget. Dia contoh orang yang tegar dan contoh orang yang bertanggung jawab. Ini adalah moral-moral orang yang masih baik, yang masih jujur, yang harusnya memang masih ada di dunia. Harusnya masih ada di dunia ini. Tipe manusia yang jujur, yang tegar, tidak termehek-mehek, termewek-mewek, ngomong A besok jadi B, ngomong B besok jadi C. Tapi dia betul-betul kelihatan betul orang yang punya harga diri, pegang omongan, dan punya kejujuran. Insya Allah tuh sama Allah dibantu nanti ke depannya. Karena Pak Faisal ya udah kehilangan matanya. Yang satu sarafnya tuh ada kemungkinan masih bisa sedikit dibantu untuk melihat ya. Tapi yang satunya udah parah banget, udah hancur banget. Kalian harus nonton deh. Beliau ini punya anak. Dan kayaknya kalau aku nggak salah denger tadi tuh aku nonton, istrinya udah nggak ada gitu. Istrinya pergi atau gimana gitu loh. Jadi Pak Faisal ini misalnya bola matanya juga ternyata hopeless banget, ya zero banget gitu ya. Dia mau untuk pendidikan anaknya supaya kan dia nggak bisa kerja lagi nih, ya anaknya seenggaknya jadi orang itu. Pendidikan aja. Jadi nanti ada donasi, kita bisa donasikan untuk sama uang itu dipakai anaknya lanjut sekolah, kuliah, sampai jadi orang. Jadi Pak Faisal juga sebagai bapak, dia tidak terbeban. Sayang, cus kamu keluar dulu nonton VT aku yang terbaru. Itu ada di situ petisinya ya, ada cara-caranya itu. Aku juga udah tanda tangan kemarin. Sorry ya Bang Farhat, gue tanda tangan mendukung yayasannya Teh Novi. Teh Novi mau lu audit, ya kan lu bilang audit itu yayasan begini, silakan diaudit, jelas semuanya, mutasi rekening kemana-mana jelas. Jelas. Dan di podcastnya Kodensu tadi kan ditanya nih, misalnya ada donasi masuk untuk si A misalnya ya, terus pengobatannya udah selesai, masih ada sisa, bagaimana? Ya kan?
Jadi ternyata donasi itu dibuka ada time frame. Tahu time frame? Batas waktu. Donasi dibuka dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Ya kan? Tuh 2, 3, 4 hari. Setelah tanggal 4 berarti bukan buat si orang ini. Donasi mata si A dibuka tanggal 1 sampai 4. Apapun uang yang masuk 1-4 berarti buat biaya donasi mata si A. Tapi kalau udah lewat dari tanggal 4 masuk tanggal 5 nih, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, uang itu adalah uang untuk biaya yang lain, termasuk biaya operasional yayasan. Jadi yayasan ini memang tidak ada profit. Jadi bukan untuk mencari keuntungan ya, tetapi ada biaya operasional. Kan aku udah bicara dari awal nih, kita ngebahas soal yayasan. Karena dulu aku juga pernah mendirikan yayasan bareng sama mantan, ya kan? Tapi sekarang yayasan itu sudah nggak tahu deh gimana nasibnya, begitu berpisah udah bagi apa namanya, kita punya masing-masing, dia menjalankan usaha termasuk yayasan gitu ya. Which is pada saat Mamski masih di yayasan tersebut, semuanya itu diaudit, semuanya itu harus transparan, dan uang yang masuk itu memang harus sesuai dengan apa yang kita minta di awal. Ada biaya operasional, ada buat anak-anak volunteer, kayak aku kasih uang makannya, transparan keuangannya, say. Jadi bukan hal yang sama loh. Kita sedekah kayak aku nih ke jalan depan gitu ya, terus ngasih orang. Ya nggak mungkin lah gue minta mutasi rekening sama tuh orang pengemis di depan, tuh gimana? Iya Bang Farhat tuh jangan apa sih, jangan kayak ngudak ngaduk permasalahan gitu loh. Dipisah-pisahin atuh Bang, dipisah-pisahin. Sedekah tuh apa? Soal ikhlas semua pasti ikhlas. Tapi karena prinsipnya ini donasi ya Bang, donasi yang udah dibuka melalui tayangan di YT, di mana itu yayasan, berarti ada laporan keluar masuknya uang tersebut, pertanggungjawabannya kepada para donatur, seperti itu say. Gitu loh say ya. Enggak lah, gue yakin Bang Farhat pasti ilmu pengacaranya itu pastinya real ya, gue yakin. Cuma mungkin dalam hal ini Bang Farhat masih kurang hati-hati, mesti kurang jeli menelaah gitu loh, menelaah nih apa sih dari awal. Karena kan kalau mempelajari suatu kasus, kita memang harus buka semua dari awal, dari ujung pangkalnya tuh. Kalau menjadi pengacara tuh kudu lihat lah. Gue aja yang konten kreator lah jatuhnya ya, kalau kayak begini TikToker gitu kan, itu aja gue pelajari sampai ujung-ujungnya, sampai buka-buka pasal. Lu gila gak sih lo? Kenapa? Karena kita takut salah bicara, takut salah membuat statement. Nggak bisa asbun, tahu kan asbun? Asal bonye, woi. Ya, gitu nggak bisa. Betul, iya, donasi beda sama sedekah, beda. Ya ampun, ngakak ngasih orang ke jalan minta mutasi lah, iya kan? Nah kan beda kan. Kalau donasi ya Bang, apalagi kita pernah ngejalanin yayasan dulu. Yayasan kita itu betul-betul dipantau, total itu dipantau. Nggak bisa main-main yayasan. Lu ngeluarin sedikit aja tuh harus ada laporan keuangannya, ada bondnya, ada itu kwitansinya. Iya Bo, belum lagi apa tanggung jawab moral kita. Nah, yang menarik ini kan ada statementnya dari Bang Hotman. Bang Hotman bilang, orang kalau uang itu masuk sudah dialihkan ke rekening, udah milik si orang itu, gitu kan. Nah ini nggak tahu ya Bang Hotman, memang dari ranah hukum, gue yakin Bang Hotman udah bener-bener piawai dan udah legit deh memang di bidangnya sebagai pengacara handal seantero Indonesia ini, ya kan.